Pungutan liar ini telah terbukti membuat benturan di lapangan antar masyarakat. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah menegaskan pemerintah wajib melindungi warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional Indonesia. Tentunya termasuk melindungi warga negara, UMKM, para pengusaha, para investor dari pungutan liar atau pungli. Presiden sudah memerintahkan TNI, Polri, Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar. Nah, perintah Presiden ini juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mas Agung, mengapa pungutan liar ini harus dicegah dan diberantas? Ya, yang pertama, pungutan liar ini telah membuat para pengusaha, investor merasa tidak aman. Jadi pungutan liar juga sudah terbukti membuat para investor enggan atau tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kami ingin menyampaikan kepada para pelaku pungutan liar, ketika Anda mendapatkan uang dari pungutan liar, maka yang terjadi setelah itu bisa jadi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang membuat saudara-saudara kita menangis, yang membuat saudara-saudara kita dan keluarganya berduka. Jadi mari kita bangun kesadaran ya, bahwa kita ini satu bangsa. Jangan sampai kebanggaan kita setelah melakukan pungutan liar mengakibatkan kesedihan bagi jutaan orang lainnya. Nah, yang kedua, pungutan liar ini telah terbukti membuat benturan di lapangan antar masyarakat. Jadi pungutan liar juga telah terbukti membuat benturan di lapangan antar organisasi kemasyarakatan. Bahkan sudah banyak saudara-saudara kita yang terluka parah, bahkan meninggal dunia karena melawan pungutan liar. Jadi kami ingin menyampaikan, di dunia ini tidak ada orang yang mau menjadi korban pungutan liar. Bahkan pelaku pungutan liar juga tidak mau. Jadi pelaku pungutan liar juga tidak mau menjadi korban pungutan liar. Jadi, kalau kita dipaksa memberikan uang itu tidak enak, maka jangan kita memaksa orang lain untuk memberikan uang kepada kita. Premanisme pungutan liar ini menyebabkan tenaga kerja bisa jadi tidak terserap sepenuhnya dan pengangguran terdidik itu meningkat, Mas Agung. Jadi Mas Agung, sekali lagi Presiden sudah memerintahkan TNI dan Polri, Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar. Ini peringatan tegas. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu dan Bapak kami dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kemudian juga Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, kemudian juga Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Organisasi UMKM, Kadin, HIPMI, dan lain-lain, yang telah memberikan kritik dan saran terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungli ini. Karena masukan-masukan dari berbagai organisasi pengusaha ini sangat penting. Kami melihat kritik itu betul-betul tulus dan ingin Indonesia ini benar-benar bebas dari pungutan liar. Karena kita harus sama-sama membangun kesadaran, terutama kepada yang kami hormati, Ibu dan Bapak, oknum dari organisasi kemasyarakatan. Jadi mari kita berpikir yang panjang, dan kami meyakini Ibu Bapak yang pernah melakukan pungutan liar sangat-sangat memahami ini. Jadi di saat kita mengambil pungutan liar, kemudian kita berbahagia sejam 2 jam, tetapi pada waktu yang bersamaan bisa jadi itu mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena para pengusaha, para investor sudah merasa tidak aman, tidak nyaman, karena kalau bahasa di lapangannya dipalak, diperas, kemudian dengan memanfaatkan momentum hari-hari besar. Jadi sekali lagi, jangan kita nodai hari-hari besar keagamaan dengan pungutan liar, dengan pemaksaan-pemaksaan kepada para UMKM, para pengusaha untuk memberikan uang. Jadi kenikmatan kita yang sesaat mendapatkan uang pungutan liar itu akan menyebabkan
kesengsaraan yang panjang bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu Mas Agung. Duri kecil ini berpotensi menimbulkan rasa sakit yang mendalam begitu ya. Instruksi Presiden jelas Bang Riko begitu kepada TNI Polri untuk turun tangan juga menyelesaikan kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada TNI dan Polri, Kejaksaan dan berbagai kementerian lembaga yang semuanya sudah berkomitmen untuk menjalankan perintah Presiden dalam rangka mencegah dan memberantas pungutan liar. Dan ini tugas yang sangat mulia karena ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional kita. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwasanya Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah memerintahkan dengan tegas kepada TNI dan Polri dan Kejaksaan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pungutan liar. Kami mengimbau sekali lagi, mari kita sama-sama bangun kesadaran. Presiden sudah mengatakan kita ini satu bangsa, kita tidak bisa memilih untuk lahir dari rahim siapa dan di mana, tetapi kita ini satu bangsa. Mari kita bangun ya, semangat kekeluargaan, semangat saling memajukan. Jadi mungkin selama ini pikirannya pendek, dengan mendapatkan pungli, dengan memeras orang, kemudian uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan harian. Namun mari kita panjangkan pikiran itu, ternyata pungutan-pungutan liar itu bisa merugikan kita triliunan dan untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi, yang dirugikan oleh pungutan liar bukan hanya korban yang ibu dan bapak lihat ketika bapak ibu mengambil pungli itu, tetapi karena berita pungli itu merugikan kepentingan nasional, merugikan masyarakat banyak. Kesadaran ini akan terus kita bangun, dan terima kasih kepada Berita Satu, termasuk kita akan bangun kesadaran ini di lapangan. Terima kasih. Baik Bang Riko, terima kasih sudah berbagi insight. Harapan kita sama tentunya kita semua bisa berkolaborasi, begitu tadi TNI, Polri, Kejaksaan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk sama-sama menanggulangi permasalahan pungli ini. Kami juga wartawan juga punya komitmen untuk kemudian mengawal ini agar juga sama-sama tidak terjadi. Terima kasih Bang Riko sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi insight bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Berita Satu.